Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk menambah saham-saham yang di request oleh Bapak Ibu dan teman-teman di Instagram, juga di kolom komentar YouTube dan di grup Telegram Borneo Trader. Yang pertama ada WSBP, kedua Wika, ketiga Main, keempat Java, kelima Cepin, dan keenam Akra. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada WSBP. WSBP pada hari Jumat kemarin ditutup turun 0,85% ke level harga 232. WSBP masih terus dijual asing. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat juga RX distribusi ya, jualan di 281 yang nampung kecil-kecil nih, dan RX tidak terdapat di top 10 buyer. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WSBP menurut saya aman, dan ini masih istirahat ya, karena WSBP sudah terkonfirmasi membuat double bottom nih, dan neckline-nya ada di 225. Harusnya 225 ini dipertahankan. Apakah bisa spekulasi buy di minggu ini? Ya bisa ya Bapak Ibu ya. Kemungkinan besar minggu ini dia akan rebound. Nah, kalau dilihat dari secara teknikal ya kecil kemungkinan kalau dia sampai breakdown. Jadi Bapak Ibu bisa cut loss di 214 ya. Kita pasang jauh aja cut lossnya, takutnya dia membuat shadow panjang ke bawah tapi habis itu dia ditarik. Jadi Bapak Ibu bisa cut loss di 214, target profit tetap di 264 ya, sekitar 14%. Jadi seperti itu untuk WSBP. Harusnya WSBP ini bisa lari kencang ya, minimal bisa ke 300 karena sudah terkonfirmasi double bottom. Cuman ya kalau dilihat ini ya masih istirahat, dan dia ini terlihat koreksi wajar karena Bapak Ibu bisa lihat saat dia koreksi volumenya juga kecil-kecil dan sudah 5 candle dia koreksi. Harusnya minggu ini dia harus mantul ke atas ya. Indikator MACD tapi membentuk dead cross, tapi dead crossnya masih aman menurut saya karena masih di atas 0 dan juga belum terlalu jauh ke bawah ya, dan bar chart di bawah 0 juga terbentuk ya. Mungkin ada koreksi lagi lah di hari Senin. Kalaupun dia koreksi hari Senin ya kemungkinan besar tidak lebih dari 225 ya, membuat satu candle merah lagi di sini baru dia mungkin akan rebound. Jadi dilihat hari Senin atau Selasa perkembangan untuk WSBP. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau ketinggalan kereta ya buy aja di harga sekarang ya. Jadi seperti itu untuk WSBP. WSBP juga menarik nih untuk dijadikan watchlist seminggu ke depan. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Wika. Wika pada hari Jumat ditutup naik tipis 0,84% ke level harga 1785, dan Wika masih juga dijual asing. Kalau lihat dari broker summary-nya, RX juga jualan saham Wika, MG juga jualan, FS jualan, dan tidak terdapat di top 10 bayar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Wika juga menarik menurut saya, dan dia membentuk doji ya. Ini di daerah support ya. Harusnya juga Wika nih kalau Bapak Ibu tarik tren jangka panjangnya ya, history yang ke belakangnya, dia mempertahankan supportnya di 1720 ya. Ini dia membuat double bottom di sini. Nih bahkan triple bottom, ini juga double bottom, dan dia rally, dan ya harusnya Wika ini sering mempertahankan ya. Ini dipertahankan, ini juga ini ya, pas dia melorot ini langsung turun tajam kan. Jadi harusnya ini menjadi pertahanan, dan juga bisa terjadi ini akan membentuk swing low-nya di sini sebelum dia naik ke atas ini ya. Nah, jadi dia membentuk swing low-nya dan arah selanjutnya ya ke sini. Harusnya seperti ini ya, karena Bapak Ibu bisa lihat setelah dia koreksi kemudian ada perlawanan bayar di sini, walaupun indikator MACD sudah menyempit, garis biru mengarah ke bawah, bar chart di atas 0 juga tipis. Ya kemungkinan akan coba dulu uji supportnya di 1720 sampai 1700 ini ya. Kalau itu di breakdown ya buruk-buruknya maksimal Wika ke 1460. Apakah bisa spekulasi? Ya bisa ya, karena ini kalau Bapak Ibu mau cut loss dalam, cut loss saja di 1640 sampai 1650, target profit tetap di 2100 ya. Harusnya bisa lah Wika ke 2100 di akhir tahun atau di awal Januari. Gap Wika sudah ditutup ya, ini
Dan dia koreksi juga sudah 5 hari koreksi tapi tidak lebih dari support ya, ada potensi dia mantul di minggu ini ya. Jadi WSBP dan Wika bisa menjadi watchlist saham konstruksi atau saham grup karya di minggu depan. Jadi seperti itu aja untuk Wika. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Main pada hari Jumat ditutup turun 2,06% ke harga 710 dan Main ini masih di koleksi asing ya. Dia net buy 2 hari. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Main masih koreksi dan saya rasa ini koreksi wajar ya. Kalau dilihat dari rally-nya ini ya sudah ideal dia koreksi dulu ya. Kalau dari breakout ini koreksinya ya harusnya tidak lebih dari 650 sampai 680 ini. Jadi apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Harga sekarang sudah harga pertengahan, tapi kalau Bapak Ibu tarik time frame-nya untuk lebih panjang 2 sampai 3 bulan, ya sekarang harganya masih ideal untuk di buy ya. Karena mungkin dia akan koreksi dulu, tapi harusnya tidak lebih dari 650. Jadi kalau Bapak Ibu mau buy di harga penutupan hari Jumat, itu dengan kondisi kerugian di 9%, cut loss di 640 sampai 645. Target profit tetap terdekat 800. Kalau dia mampu breakout, ya arah selanjutnya ke 900 lah terdekat ya, 900 bahkan bisa ke 1000 nih. Kita pasang target 1000 aja langsung ya. Main nih. Nah, di sini. Jadi seperti itu untuk Main, potensi bagus juga kalau dia konfirmasi breakout dari 800. Harusnya juga di Main ini nggak ke bawah lagi karena dia udah bermain di range sideways-nya yang cukup panjang dari April sampai November, itu sekitar 7 bulan dia bermain sideways. Harusnya memang main ini ke atas minimal ke 1000 dulu lah, uji 1000 baru dia kembali koreksi. Untuk Main masih berpotensi ke atas, ini hanya menurut saya masih koreksi wajar ya. Harusnya 650 dipertahankan. Jadi seperti itu aja untuk Main. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Japa pada hari Jumat kemarin ditutup turun 0,35% ke harga 1420 dan Japa ini masih terus diakumulasi asing ya. Bahkan dari tanggal 3 November asing terus net buy dan jualan tipis. Menurut saya ini sangat tipis. Kalau dilihat dari broker Smari, CS nampung di 24.000 dan TS tidak terdapat di top 10 seller dan JP juga nampung dan tidak terdapat di top 10 seller. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Japa juga menurut saya aman dan sudah terkonfirmasi ya, bisa ini triple bottom. Harusnya di ini juga koreksi wajar. Koreksinya tidak lebih dari 1350 ya. Dan target saya Japa bulan Januari ke 1725 sampai 1730 ini ya. Jadi ini koreksi wajar. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu nggak mau ketinggalan kereta karena ini di harga pertengahan range sideways-nya ada di 1350 sampai 1525 ya, Bapak Ibu bisa cut loss di sini di 1300 sampai 1310, itu sekitar 7 sampai 8%. Target profit tetap terdekat di 1525 di 8%, tapi kalau dia mampu breakout pasang trailing stop, nah ya arah selanjutnya ke 1725, itu sekitar 22% ya. Dan kalau Bapak Ibu lihat secara tren historinya jangka panjang ya, ini Japa ini cukup lama bermain di range harga 1350 sampai 1720 ya, dari Mei 2019 sampai akhirnya di Maret 2020. Sekitar 10 bulan dia bermain di range ini, harusnya juga ini dipertahankan ya. Dan Japa ini akan bagus, kemungkinan akan rally panjang kalau dia mampu breakout dari 1720 ya. Target saya ini 2350 ya. Jadi seperti itu untuk tren jangka pendek ya, kemungkinan Japa minggu ini akan koreksi lagi, tapi harus koreksinya tidak lebih dari 1350. Kalaupun dia rebound ya arah selanjutnya ke resisten terdekat 1525. Jadi Bapak Ibu bisa beli di harga penutupan, atau kalau Bapak Ibu mau sabar beli di daerah bawah lagi di daerah 1380 atau 1370, tapi dengan resiko kalau ternyata dia besok mantul ya Bapak Ibu ketinggalan kereta ya. Jadi seperti itu untuk Japa. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Cepin pada hari
Jumat ditutup turun 0,39%, kelapa harga 6.275, dan Cepin ini masih terus dijual asing ya. Kalau terlihat dari broker semarinya, KZ, BK, AK, MS ini jualan dan tidak terdapat di top 10 buyer. Cuman AK yang terdapat di top 10 buyer ya. Tapi CS nampung, tapi CS juga jualan. Ya biasa aja ya. Yang terlihat di sini KZ distribusi di 10.000 karena yang nampungnya kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Cepin ya masih di area pertengahan range sideways-nya ya. Range sideways-nya itu ada di 5.640 sampai 6.760. Walaupun kalau dibuat support kecil, ada support kecil di sini, kemungkinan dia akan ke arah support terdekat di 6.070. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau, ya sesuaikan ya. Kalau saya mending saya nunggu dia breakout aja atau nunggu di agak bawah ini di 5.900 ini baru saya spekulasi buy, karena Cepin masih dijual asing walaupun koreksinya volume mengecil, indikator MACD juga masih mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk. Ya Cepin masih akan ada koreksi walaupun ada pantulan, cuman ini resikonya sama ya kalau dia mantul. Jadi mending nunggu di bawah sini lah di 5.900 sampai 5.880 ini baru spekulasi buy. Jadi seperti itu untuk Cepin, masih akan koreksi dan belinya mending nunggu di 5.800 sampai 5.900 ini atau nunggu dia breakout 6.760 ya. Ya, kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Akra. Akra pada hari Jumat ditutup naik tipis 0,6%, kelapa harga 3.320, dan Akra ini dibeli asing ya di hari Jumat. Kita langsung saja lihat broker semarinya. Broker semarinya RX nampung di 35.000 dan tidak terdapat di top 10 seller ya. Jadi ya bisa dikatakan RX diakumulasi ya, karena yang jualnya kecil-kecil nih. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Akra udah di area pertengahan ya, dan Akra ini harusnya aman sudah ya. Kalau Bapak Ibu beli dari daerah 3.000 sampai 3.100 ini ya hold aja, harusnya Akra tidak akan turun lebih dari 3.000. Ini bisa dikatakan adalah dulunya resisten kunci untuk Akra tidak ke bawah lagi, dan arah selanjutnya Akra akan ke 4.000 ya. Tapi target terdekat breakout dulu dia ada 3.480, dan di area sini belum bisa spekulasi buy ya. Mending buy-nya nunggu buy on breakout dari 3.480 atau nunggu di bawah-bawah lagi sedikit di 3.160 atau 3.150 di daerah sini baru spekulasi buy lagi. Jadi seperti itu untuk Akra. Akra sudah terkonfirmasi bullish reversal dan harusnya 4.000 bisa disentuh minimal di Januari bisa ya. Kalau bisa lebih cepat ya syukur. Jadi seperti itu untuk Akra. Volume juga meningkat yang signifikan ya daripada volume bulan-bulan sebelumnya, dan koreksi Akra juga tidak disertai volume. Jadi potensi akan mungkin lanjut lagi menguji resisten terdekat di 3.480. Ya, seperti itu aja untuk Akra. Sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu yang mau dukung channel Borneo Trader di saweria.co/borneotrader, bisa klik link-linknya di deskripsi. Dan setiap dukungan Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.